tiba. Wak B sedang sekali menunggu tamu-tamu Wak B menyambut Hari Raya. Selamat Hari Raya Wah, kepada Lukman. saudara dan saudari semua. Setahun hanya sekali merayakan hari yang mulia ini. Ini Masya Apa kabar, Allah. Wak B? Assalamualaikum Lukman. Minal aidin wal faizin, Wah. wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya, Wak B. Sama-sama, ini tuh Wak B nih. Enggak lah, Wak B. Aku bawa untuk diri sendiri. Yang tuh Wak B apa lagi? Ya Allah Man, ada cookies-cookies. Tapi ujung-ujungnya aku bawa rantang juga, Wak B. Jangan lupa, Wak B. Isikan rantang aku nanti. Tenang, Wak B sudah siapkan makanan-makanan lebaran untuk Lukman. Ayo Man, duduk Jadi, Man. Wak B ceritanya nggak pulang kampung nih. Sini. Aduh, nanti lah Man. Wak B tuh biasanya sampai lebaran ketiga di Medan dulu. Nanti baru Wak B siap-siap pulang kampung. Tunggu orang udah pada pulang kemari, baru Wak B pulang. Oh, Gitu aku dia. tengok Wak B hari raya masih buka nih kafenya juga. Man, jangan salah. Kalau hari raya kayak gini, banyak orang cari makanan-makanan di luar nih. Bosan-bosan makan cookies-cookies ya kan, ketupat. Jadi dicarinya juga lah nasi goreng Wak B yang Nasi mempesona. goreng Wak B, ala Thailandnya Wak B. Jadi gimana Wak B? Mungkin kalau tradisi, kita bicara dengan tradisi ya, seputar lebaran. Kalau tradisi lebaran di keluarga Wak B itu seperti apa Wak B? Yang paling dinanti-nantikan adalah pembagian THR. Iya. Wak B biasa pakai uang merah atau biru gitu? Ya, Wak B yang itu aja, Pakai yang abu-abu. Atau pakai kris ya, pakai barcode gitu. Ya karena kan udah agak susah kita tukar-tukar duit. Sekarang udah Wak B minta transfer aja. Man, jadi hari ini supaya obrolan kita lebih seru, Wak B ada 2 bintang tamu nih yang sangat mempesona. Mereka berdua akan bercerita tentang bagaimana tradisi berlebaran di rumah masing-masing. Ayo Iya. Man, kita panggilkan panggilkan saja. ya. Ada Kak Nova Dan Pak ada Nur. Ya. Minal aidin wal faizin, Minal aidin, Bapak. Pak. Selamat Mohon datang. maaf lahir dan batin. Kak Nova. Yuk silakan duduk. Aduh seru ya. Minal aidin wal iya. faizin. Mohon maaf lahir dan batin Kakanda. Apa Iya. kabar Ayanda? Alhamdulillah sehat. Sehat. Sehat ya. Alhamdulillah. Jauh-jauh dari Kabupaten Langkat nih Ayanda nih. Datang ke Kota Kafe Medan. Wak B nih. Iya, Di Kota mau, Medan. mau bercerita ya Bang, Iya. mengenai bagaimana tradisi lebaran di Kota Abang ya kan. Iya. Sama Kak Nova juga di rumah gimana berlebarannya? Masih bagi-bagi THR atau Insya Allah. pakai QRIS? Insya Allah. ada yang bisa kiris, boleh kiris. Iya, boleh cash, boleh juga Boleh. ini ya, ditransfer. Oke. Kita ke Ayahanda dulu. Ayahanda mungkin kalau flashback ke belakang Ayahanda di masa lalu itu, tradisi lebaran di keluarga Ayahanda ini seperti apa? Mungkin keluarga ini keluarga Melayu ya. Ya. Kalau kami pada hari lebaran pertama setelah sholat Id, kami berkunjung ke rumah orang tua. Orang tua yang diutamakan ya kan. Kita mohon maaf ya kan, lahir batin. Lalu setelah itu baru kita sama jiran tetangga. Iya. Kan lebih diutamakan jiran tetangga. Iya, yang dekat-dekat lah ya Bah ya. Iya. Jadi di situ pada saat kita berkunjung ke rumah orang tua, kita membawa bingkisan lah ya kan. Wajib lah itu wajib. Bang. Merajuk nanti mama Iya. kita Bang. Biasa kalau kita berbicara tentang spesifik makanan ya, kalau dari Melayu ya, seperti apa spesifik yang wajib harus ada di lebaran? Benar. Seperti apa Makanan Ayahanda? khususnya ya Man. Takwe rasida. Kalau kemanggoan, kebiasaan kemanggoyan gitu ya kan. kami itu biasanya dari kecil ya, lontong lah. Lontong ya. Lontong. Sampai sekarang wajib Lontong, ya. harus ada. Iya, sama lah kayak di rumah kita ya Kak Nau. Iya, lontong. Jadi- Lemang Bah, lemang. Lemang, tape. lemang tape itu apa campurannya lah Bu ya. Iya. Jadi kan kalau kuenya itu kue rasidah ada, antas sukma ada, kue punayaram apa? Piaram. Piaram ya. Piaram sama kue apa? Apa Yang namanya? keras-keras itu ya, Bah. Ada kan, Loyang. Bukan. Apa namanya itu ya? Itu kue khas Kue Melayu. karas. Oh ya kue karas. Karas. Tapi Bah kalau aku ke Langkat, Abah tahu nggak apa yang Wak Be cari? Ya. Manisan Bah. Ya, halwa, Ya, halwa. halwa, Halwa, betul. halwa. Betul.
Wah itu yang dicari-cari tuh man, cabe, bawang, apalagi kacang hijau semua buah-buahan dibuat dijadikan halua. Itu kayaknya spesial betul ya Bah ya kalau di sana ya. Betul, lengkap lah. Lengkap. Memang kalau tradisi Melayu ini kan artinya yang diutamakan adalah makanan. Iya. Ya. Asupan makanan itu perkembangan untuk pertumbuhan gizi ya kan. Jadi memang makanya orang Melayu itu cerdas-cerdas. Itu dia. Apalagi setelah sebulan berpuasa ya kan Ayanda kan. Iya. Jadi waktunya lah kita menikmati segala Iya, macam makanan khas Melayu yang nikmat betul rasanya. Iya. nih, Kalau ya Kak kan? Nopa sendiri gimana Kak Nopa? Kira-kira keluarga tuh kumpul nggak semua Lebaran tahun nih? Seperti biasa memang seperti dikatakan oleh Bapak. Ya. Memang tradisi di keluarga kita juga seperti itu gitu. Kebetulan saya kan nggak punya orang tua lagi. Oh, iya. Jadi adik-adik yang datang ke saya paling besar Pak. Oh, Gitu. iya, iya. Jadi adik-adik jadi kalau saya itu nggak pernah masak apa-apa. Dibawain. Adik kan ada 4 tuh, masing-masing bawa. Jadi kakaknya nggak rugi. Kak, rugi juga lah Kak. Bukan rugi sih Oh, namanya. THR ya, THR ya, ya. ya, satu keluarga bawa 2 anak ya kan. Harus persiapan juga. Iya, persiapan. Tapi happy ya Kak ya? Happy. Kumpul Iya. semua ya. Ada yang kebetulan kalau 2 tahun sekali kan adik yang ada yang kecil di Australia balik, nah itu lebih rame lagi gitu. Itu udah ada di Medan nih sekarang? Enggak, dia kemarin udah balik karena kan dia per 2 tahun sekali gitu. Baru kumpul ya? Baru kumpul gitu. Ya, pokoknya momen Lebaran ini adalah Iya. momen yang sangat dinanti-nantikan Iya. oleh siapa saja. Ya kan Kak? Iya. Nih, Bah, kalau seandainya di kampung Abah, itu yang tertua siapa ini? Di keluarga, di keluarga. Dari keluarga. Iya. Kalau yang tua tuh saya lah sekarang. Oh kan? Pas Niman. Berarti dua-duanya yang paling Paling tua. tua. Yang Iya. didatangi lah ya, Bah. Iya. Kalau biasa malam takbiran, Ayanda seperti apa yang dilakukan mungkin ketika kumpul bersama anak, cucu begitu ya? Kalau Ada nggak kami, apa momen-momen spesialnya di malam takbiran begitu? kalau menurut kebiasaan yang saat ini sudah mulai hilang ya kan, biasanya pada saat malam Lebaran itu di kampung-kampung tuh masang lampu gitu, macam apa? Obor dari- lah, obor obor ya, Pak. dari minyak tanah gitu kan, apa dulu kan. Jadi setiap untuk merayakan menyambut hari Lebaran tuh kayak seperti macam diwajibkan. Jadi setiap rumah tuh dipasang tuh penerangan ya kan. Jadi bagaimana Indah lah jadi. bagaimana sinarnya daripada lampu tersebut, begitulah Menandakan redupnya kebahagiaan hati Kebahagiaan, daripada masyarakat menyambut apa Lebaran tersebut. Itu dia. Kalau- Jadi sekarang itu nampaknya sudah mulai Iya. hilang. Udah agak terimbas ya, Bah, dengan digitalisasi saat ini. Lupa orang macam mana menghidupkan lampu itu tadi. Iya. Karena udah ada lampu digital. Iya, ada lampu digital. Sampai Ya tempat kan, ibu Bah? gitu juga bukan? Tempat ibu gitu juga dulu kan? Dulu iya, zaman-zaman kita kecil, tapi Iya, sekarang udah itu karena udah banyak dibangun ruko-ruko kan Pak. Jadi Iya. udah kita bercampur baur dengan yang nonis. Jadi itu sekarang udah agak tereliminasi Iya. lah. Iya, terguris dia kan. Iya. Tergerus ya. Iya, Iya. Jadi, jadi memang bisa diganti mungkin jadi lampu LED atau yang Iya. sifatnya apa gitu kali. Iya, yang gambar-gambar ketupat itu man kan ada lampu-lampunya juga tuh kan. Iya, ya itu. Jadi sekarang banyak di rumah-rumah pakai yang itu aja. Yang ada ketupatnya di depan rumah kita taruh ada ketupat, ada lampunya. Lampu-lampunya. Nah itu aja. Iya, betul. Nggak ada lagi pakai obor. Ntar kita dimarahin catering lagi. Harus ada izinnya memang ya. Iya, betul. Oke. Baik Abah, kalau misalnya ayah Anda ya melihatnya seperti apa sekarang dari zaman dulu ke zaman sekarang dalam memaknai makna Lebaran seperti apa? Ada nggak perubahannya ataupun yang signifikan dalam memperingati hari Lebaran ini? Kalau bagi saya, kami keluarga, saya merasakan tidak ada perubahan. Karena Tradisi itu masih terus dijalankan. terus ya? dijalankan, dan saya berharap tradisi macam seperti memasang penerangan pada saat malam Lebaran itu, saya berharap di kampung-kampung begitu. Iya. Karena kita jangan pula kita melihat perkembangan di kota dengan di kampung kita samakan, berarti itu sudah mengurangi rasa keaslian daripada pada saat kita. Iya. Artinya kita bernostalgia. Iya, benar.
bagaimana redupnya, bagaimana tenangnya hati masyarakat ketika menghadapi Lebaran. Kalau sekarang menghadapi Lebaran kita pada pusing ya kan, mana mikirkan harga bahan pokok naik ya kan. Jadi ini harus kita sikapi ya sebenarnya. Nah kalau dulu kan istilahnya kita membagikan uang kepada cucu, sanak keluarga itu seperti macam kebiasaan bukan kewajiban. Dan itu tidak disuruh-suruh ya kan. Tapi dengan kondisi pada saat ini wah rasanya kurang lah ya Bah ya. Kurang lah isi kurang amplop maknanya tuh ya begitu kan. ya. Jadi inisiatifnya nominalnya jadi kurangi Pak. iya itu dia. Tapi Ayahanda kalau cerita dulu-dulu nih, misalnya kalau mau Lebaran ngecat rumah, baju baru, apakah memang sudah ada tradisi seperti itu? Makanan juga ada kue-kue dan lain sebagainya begitu. Kalau yang itu ajaran dari kecil orang tua ya tetap melaksanakan. Iya. Artinya turun menurun apa tradisi yang kita buat dulu semasa kecil sampai sini tetap. Iya. Nah, pada saat ini kan macam di rumah udah buat kulang kaling, buat apa segalanya ya kebutuhan untuk Lebaran. Gorden baru, Iya. apa baru, itu memang dari dulu ya. baju ada. baru. Itu ya. Rasa kesenangan Bu ya. Iya, itulah perbedaan kita 11 bulan dengan 1 bulan ini itulah Ya. saya. Benar. Tapi kan Mami, kalau sekarang kan anak-anak muda ini nggak perlu menunggu Lebaran dia beli baju, nggak perlu menunggu Lebaran ngecat rumah, ya Iya, kan? iya, Beli benar. kulkas baru nggak perlu. Kapan ada duit? Iya. Karena kan Mbak sekarang ini pas Lebaran itulah kadang duit lagi nggak adanya Mbak. Nganggok Abah. Tahu kali hati aku. Tapi begini maksudnya, perlu kita perbaiki ya kan. Memang keberadaan kita tuh kondisi keuangan kita bisa kapanpun kita membeli pakaian, membeli kulkas. Tapi ini satu kebanggaan besar menyambut hari kemenangan. Iya. Walaupun sudah banyak pakaian kita, tapi kita harus beli lagi. Iya, Artinya untuk menyambut hari kemenangan. Iya, perbedaan Ini kita selaku umat Muslim, ya Melayu ini kan Islam sebenarnya kan. benar. Jadi kita harus buat itu. Kita harus pertahankan budaya yang seperti itu. Iya. Jangan kita tergerus ya Iya. Betul. oleh keberadaan kondisi yang carut marut pada saat ini. Itu Iya, saya rasa. betul. Udah. Pokoknya kita tetap harus merayakan kemenangan lah ya, Bah ya. Iya. Itulah dengan baju baru. Tapi memang betul lah, Bah. Beda dia rasanya kalau kita beli baju baru tuh ketika setelah kita berpuasa nih, apalagi anak-anak ya kan, Bah. Udah berapa baju raya kau? Itu yang Kalau saya ditanya. dulu diancam sama orang tua saya pun. Nggak dapat duit THR. Kalau kau nggak puasa, nggak aku beli kok baju raya. Nah, ya nggak mau kita puasa. Jadi begitulah. Apa kilas balik kita dulu ya Iya, kan. benar. Jadi memang indah lah pada saat dulu. Kalau Kakak dan Nova, ada tradisi makanan khusus nggak yang biasa dikeluarkan di momen-momen Lebaran ini? Kalau kayaknya semuanya universal ya, lontong pertama. Terus karena kami ada darah ibu Batak, biasanya ada arsik juga. Ibu kan Batak nih, papa yang Melayu Padang gitu loh. Jadi ada ya itulah kue angkalapan yang dari Padang Sidimpuan, terus dodol Padang Sidimpuan, itu aja. Itulah dibawa oleh-oleh itu ya kan, Kak? Iya. Mungkin cara Kakanda ini kan biasa kalau istri ini nerima THR ya dari suami. Bagaimana cara Kakanda itu mengelola THR itu sehingga bisa terwujud lah nih momen-momen Lebaran seperti ngecat rumah, ambal baru, baju baru, itu bagaimana cara mengelolanya gitu agar tepat guna gitu dan masih bisa ditabung sisanya gitu. Ibu-ibu ini kan Menteri Keuangan paling handal. Asik. Sedap kali ya dengar ya. Nggak ada yang bisa ngelawan ibu-ibu dalam mengatur keuangan. Iya, betul. Semua, jadi kita udah dihitung gitu pos-posnya gitu. Jadi jangan besar pasak daripada tiang gitulah. Jadi ya kalau memang pendapatannya 10, jangan 10 dihabiskan gitu. Kita 8 habiskan, 2 kita simpan gitu. Bukan berarti kita lebarannya harus jor-joran juga gitu. Yang penting maknanya, makna berkumpul bersama keluarga gitu loh. Ada ya bersenang-senang lah bersama keluarga. Dan keluarga yang udah lama nggak ketemu bisa datang ke rumah.
Gitu sih. Berarti itu yang harus kita jelaskan Om, bahwa kalau anak-anak zaman sekarang nih kan, kalau kita mendengar istilah berkumpul berarti waktunya lah kita habis-habisan ya Bang, menghabiskan duit, pergi jalan-jalan lah ke mall, ke tempat makan yang biasanya, karena tempat-tempat makan Bah, kalau udah lebaran itu diserbu Bah. Diserbu sama orang sekeluarga itu datang, mereka menikmati, itulah tanda kebersamaan katanya. Akhirnya duit lah habis juga, Bang. Kayak gitu. Iya. Ayahanda mungkin selaku tokoh masyarakat ya di Kabupaten Langkat, ada nggak mungkin pesan-pesan ataupun momen-momen spesialnya bersama komunitas kita, bersama suku bangsa kita, yang biasa ketika berkumpul itu, apa yang kegiatan yang dilakukan, terutama di momen hari raya ini? Harapan saya buat masyarakat khusus Langkat dan juga Sumatera Utara, karena kita adalah dasarnya Melayu, ketika menghadapi hari Lebaran kita harus memakai busana Melayu. Jadi karena yang dikatakan Melayu itu adalah Islam. Benar. Baik kata Ibu dari Batak, Jawa, Minang, Islam adalah Melayu. Karena Islam adalah yang besar ya kan. Jadi harapan saya ke depan untuk menerapkan pada generasi yang akan datang ya kan. Dari mulai sekarang lah kita terapkan bahwa pada pelaksanaan hari besar Islam kita harus memakai busana Melayu, supaya ke depan negara kita dalam keadaan aman, tentram, dan beradab. Di mana langit, Identitas. di mana bumi dipijak, langit dijunjung, seperti itu ya, Pak. Biasa kalau ngumpul-ngumpul ngapain aja, Pak, bersama komunitas ataupun kaum saudara semua? Kalau komunitas, saya rasa dari dulu saya belum pernah merasakan berkumpul sama komunitas, tapi sama keluarga, kawan-kawan, handetolan. Arti disitulah kita bersukaria, ya kan, saling memaafkan, bercandaria, ya kan, sehingga seperti macam bernostalgia lah Bu ya kan. Apa yang kita lakukan pada saat belakang, artinya ke depan kita menyusun program apa yang akan dilakukan untuk kemajuan kita, itu dia. Baik, kita cicipi kue dulu ya, kita rehat sejenak, kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Titik Kumpulan. Ayo makanlah kuenya. Iya, penambahannya sedikit lah Ayahanda ya. Karena kan zaman sekarang anak-anak muda nih udah banyak lupa dia. Yang diingatnya cuman ini aja, libur panjang. Kalau sudah lebaran pasti libur panjang. Tapi kadang-kadang kita liburan gitu ngumpul sama keluarga mainnya gadget, Iya, nengok betul. HP gitu Ayahanda. Kayak mana itu Ayahanda? Sebenarnya itu terpulang kepada pembinaan daripada Keluarga ya. sendiri. Jadi kan kita harus utamakan bahwasanya pembelajaran mengenai agama, yaitu mengenai menyintai keluarga, budaya.
Jadi kalau kita tidak awas kepada anak-anak kita, apalagi cucu kita, ke depan ini bakal hancur. Iya. Jadi kan melihat perkembangan ada yang namanya jat-jat, apa nih itu kan, yang gadget apa nih, udah tuh apa, yang katanya judi online. Iya betul. Jadi kalau kita tidak awasi, inilah yang akan merusak generasi penerus kita. Jadi kita harus perkenalkan bahwasanya kau tuh Melayu. Nah, kalau Melayu itu beradab, jadi harus bertata krama, ya kan, saling menyayangi, saling menghargai. Itulah yang perlu kita berikan pengarahan kepada generasi penerus kita. Terutama kalau saya sudah termasuk tingkat ke cucu saya terapkan ini. Itu dia. Saya rasa itu. Oke. Kalau Kakak dan Nova mungkin seperti apa kan karena anak jauh merantau. Iya. Nah, Pastilah ya kan Kak Nova, ada berbeda kumpul-kumpul, begitu. video call ya kan. Iya. Bagaimana cara Kak Nova memaknai Lebaran ini walaupun berjauhan dari anak gitu? Kebetulan kan mungkin dia di lebaran pertama mungkin nggak ketemu, tapi di lebaran kedua saya ketemu gitu loh. Jadi Kakak ke Jakarta nih? ya mungkin, insya Allah. Jadi pemirsa titik kumpul, Iya. Kakak dan Nova ini adalah orang tua dari penyanyi muda berbakat kita, Nikita Mawarni. Juara 1 loh, juara 1 apa Pencarian Kak? bakat ya? Iya, The The Voice Voice Kids, The Voice pencarian Kids. bakat. Juara 1 sekarang lagi di Jakarta ya, Iya. menuntut ilmu ya Kak Lagi Nova. sibuk dia sekarang sebentar lagi dia mau kuliah. Anak saya sebenarnya saya satu-satunya perempuan. Oh, iya. Oh, Anak perempuan. tunggal. Anak Jadi tunggal. dia sekarang lagi sibuk untuk mengejar mimpinya mau kuliah ke Jepang. keluar. Kebetulan Ke Jepang. udah ada penerimaan untuk dia masuk ke sana. Iya, betul. Jadi tapi dia mau ada yang lebih dicapainya lagi. Gitu. Nah, jadi kan itu anak-anak yang seperti itu tuh Kak Nova yang harus kita ingatkan kembali. Apalagi kalau mereka nanti menyambung sekolahnya ke Iya. luar negeri, Iya, ya Ada kan? pesan-pesan khusus nggak mungkin? Satu. Bagi anak yang mungkin menuntut ilmu, Dia yang lagi di luar berkarir ya. di luar jangkauan kita kan? Ya, Gitu. alhamdulillah Nikita itu tanpa saya suruh sholatnya tidak pernah tinggal. Habis sholat dia baca Quran. Kalau lagi sibuk, mami satu ain aja ya karena sibuk gitu. Tapi setiap sholat baca Quran. Iya. Karena saya bilang, mami sama papi nggak mungkin hidup selamanya. Yang melindungi kamu itu Allah. Jalannya apa? Sholat dan Al-Quran. Itu aja. Agama lah yang Iya, menjaga mereka. iya. Jadi kalau orang TV di sana udah tahu, pokoknya pas jam apa dia izin sholat dulu. Sholat dulu. Kalau udah buru-buru gitu dia hanya satu ain, mami satu ain ya izin ya, nggak apa-apa nak, nggak apa-apa satu ain pun jadi. Betul. Satu ayat pun nggak apa-apa Kak Nova. Yang penting nih bacanya. Iya. Ya kalau Wak nih akan Kak Nova Iya. karena udah kesibukan ngurus kafe nih. Iya. Kadang aduh lupa baca Al-Qur'an Jadi tuh. Ibu Rim biar tahu, nih kita umurnya 17, separuh umur dia tuh khatam. Masya Allah. Saya sendiri aja nggak sampai segitu Pak khatamnya. Dia 17 separuh umurnya khatam. Berarti memang dia sudah dipersiapkan ini Lukman, anak ini. Memang harus kita jaga nih ya, Bah ya. Iya. Culture seperti itu, Iya. kebiasaan. Jadi memang jangan kita normalisasi lah hal-hal yang Iya, tidak iya. bagus. Kayak kalau kita bicara masalah gadget tadi kan, Bah. Anak-anak tuh, apalagi cucu-cucu kita, Bah. Iya. Kalau udah kumpul, nggak peduli dia Iya. sama kakek neneknya. Paling dia nempel minta duit aja. Siang itu balik dia lagi Nah, main mungkin game. itu didikan dari kecil. Kalau saya didik nih kita, kalau kita udah kumpul makan atau di mana aja, nggak boleh pegang HP. HP, iya, Karena kamu bukan anak autis, saya bilang. Kalau kamu pegang HP berarti kamu kayak anak autis gitu, sibuk dengan dunianya sendiri. Kamu hargai orang yang sudah meluangkan waktu bersamamu. Jadi dan tutup HP. Iya benar. Kita Itulah ngobrol, komunikasi. Salah, iya betul itu Kak. Iya. Salah satu cara kita untuk mengingatkan anak-anak kita kan. Iya. Iya. Oke, jadi tidak hanya baju baru, Enggak. rumah cat baru, penampilan baru, tapi harus zakat juga, jangan lupa. Iya, ya iya. kan? Ayah Anda, Iya. bagaimana mungkin tradisi pembayaran zakat di kawasan kediaman Ayah Anda ataupun di lingkungan Ayah Anda saat ini? Zakat harta apa zakat fitrah. Kalau fitrah ya kebiasaan kita bayar kepada masjid ataupun langsung kalau memang kita ketahui ada masyarakat di sekitar kita yang memang di bawah rata-rata kehidupannya, kita langsung ke mereka aja.
dengan standar berapa beras yang kita makan, ya kan? Per kilonya kali karena 2, berapa 2, sekian. Iya. Itu yang kita bayar kepada apa tadi? Itu zakat fitrah ya. Ya. Cuman kalau mengenai zakat zakat harta, kalau saya tidak setahun sekali, tidak mesti lebaran. Per bulan. Oh. Supaya jangan numpuk. Banyaklah harta ya Pak nih, aduh Pak. Bukan gini. Kita kan Terus Wak Be beter-beter. Enggak, nengok cincin Abah tuh kan. oh ini jangan. Ini akal-akal yang bodoh aja lah. Artinya kalau kita per tahun kita berikan, berarti kita pastikan nyimpan kita ke bank. Iya. Iya. Dan pada saat kita simpan itu kan berbunga. Artinya kan nama-nama dosa kita kan. Lebih bagus per bulan itu kita kasihkan langsung. Kita keluarkan. Iya Pak, betul. Nah, nanti ya bahayanya bukan apa, pas banyak kita bagi nanti ada yang kepijak lah, ada yang kena apa. Iya, betul. Saking banyak orang datang kan. Berarti banyaklah masyarakat tiap bulan nunggu depan rumah Abah Lah, nih. bukan, tidak, kita langsung langsung Transfer, ke, Bang. Sudah ada pos-posnya. ke orangnya. Oh, langsung dikasih ya Pak. Direct. Saya kan bukan bupati. Kalau bupati lah ya kan, itu dia. Iya, cocok juga tuh Man. Berarti ini saran Abah nih bagus juga Iya. untuk orang yang kebanyakan harta. Iya. Daripada per bulan. capek nanti Harus kan. langsung man, kan bagus Iya, gitu kan. betul. Baik. Kalau Kak Nova sendiri mungkin seperti apa mungkin tradisi-tradisi yang dikeluarkan mungkin dari Zakat itu. Zakat. itu? Oh, kalau zakat fitrah seperti Bapak Adenan bilang juga setiap tahun kita keluarkan. Tapi kalau zakat penghasilan, zakat harta itu per bulan. tetap per Supaya apa? Karena kan saya percaya sedekah dan zakat itu Menambah. tidak pernah mendahului bala. Ya. Tidak pernah mendahului bala. Saya percaya itu. Dan itu sudah pernah saya buktikan Iya, sendiri. benar, gitu. benar. Nah, jadi kalau kita segera mengeluarkan itu, Allah juga segera memberi ke kita. Iya. Jadi nggak ada ruginya sebenarnya ya Nggak ada, Kak. nggak ada. Kalau kita memberikan Nggak ada. sedekah itu, iya betul, Ya. betul. Jadi udah bisa setuju. ditiru tuh Wak Be. Jangan ada beli emas segram taruh di sini bajunya. Kayak mana lah Man, kadang pengen juga Wak pamer, mana kalau lah Wak tempelin satu badan mas nih. Kayak Kak Nova, nggak mau kalah. Ini agak lama tadi datang karena Iya, ini buat mayat ya Kak ya. pahit dulu. Iya memang begitulah Man, kalau lebaran ini memang salah satu momen yang amat sangat ditunggu-tunggu oleh siapapun. Bukan kita aja ya Ya. Kak, kadang tetangga-tetangga kita pun yang tidak merayakan, dia ikut bahagia menyambut, iya, benar. menyambut lebaran ini. Benar, kebetulan saya tinggal di banyak di daerah kawasan ya? non-muslim Pak. Jadi daerah rumah saya tuh ada 4 gereja. Hanya 1 masjid, tapi nggak apa-apa. Kita dari dulu hidup kita justru Berdampingan. rumah saya tuh di belakang gereja Pak. Oh, Jadi tapi kita tetap saling saling take and menjaga. give gitu. Jadi malah kita kekeluargaannya kelihatan gitu loh. Kalau kita ada apa-apa itu yang non-is langsung bantu kita. Oke. Kita juga begitu gitu. Jadi saling saling Mengisi lah ya mengisi, Kak. ya, toleransi itu terasa betul di daerah Di kami. daerah. Di mana rupanya Kak Nova nih tinggal? Pancing. Oh, cocok lah Man. Pancing Man. Ntar lagi ya Kak Nova ya, kami datang. Udah kami siapkan ini mau dibawa lah dikelangkan, Bah. Silakan. Dari bawa si Lukman ke sini kan, Bah. Saya itu mau kami antar lah ke rumah Abah. Iya, Bah. Bisa lah jakat-jakat malnya disiapkan, Bah. Oke, kita bicara tentang tradisi Lebaran tidak terlepas dari mudik ya, Oh Ayah iya, Anda ya. betul. Tahu nggak arti mudik tuh? Ini Ternyata pulang ada kampung, kepanjangannya. Apa itu? Menjalin uang dalam ikatan keluarga. Oh, menjalin uang. Ukuah. Oh, ukuah. Oh iya. Uang terus di mata Wabe ini, di kepala Namanya Wabe uang pengusaha, aja. Man. Bagaimana mungkin Ayah Anda melihat tradisi mudik Mudik ini itu. dalam setiap Lebaran gitu? Apakah Ayah Anda melakukan juga kegiatan mudik-mudik walau di saat muda dulu ya kan masih ada orang-orang tua dulu? Kalau saya merasakan mudik tuh pada saat sekarang lah, karena anak saya kan ada di Jakarta, di Bogor kan. Jadi pada saat Lebaran ini mereka pulang kemari. Oh iya. Kalau saya mudik ke Berandan lah kan, nggak mungkin. Karena saya orang Berandan, lahir Berandan. Nah, Oh, masuk tol lah ya kan, Bah. Gratis tuh, Bah, masih. Udah bayar. Iya, udah bayar. Ya Allah, berarti mudik ke Berandan ini, Bah. nggak, kayak kita menunggu yang mudik tuh anak-anak saya anak-anak dari dulu datang. mudik kelangkat ya kan. Tapi kalau
namanya dari Stabat ke Langkat, ke apa? Ke Berandan, bukan mudik namanya itu. Dekat ya Pak Orang ya? masih KTP Langkat ya kan. Iya, satu kawasan dia Iya, masih. satu kawasan. Itu sangat bagus. Artinya anak saya di Bogor atau Jakarta pulang kemari berarti dia menyambangi orang tuanya kan, menghargai orang tuanya kan. Itu kalau bisa setiap tahun itu jangan hilang itu. Iya. Iya. Biasa persiapan abang, mungkin ayah, anda bersama orang-orang di rumah dalam menyambut yang mudik tuh ke rumah tuh seperti apa? Biasa aja. Biasa aja. Biasa, Mungkin cuma rasa kepuas sendiri kan. tilamnya dijemur dulu, spraynya dicuci, ya kan? Iya lah, Pak. Gelar tilam depan TV, Bang. Itu tradisi yang Betul. apa ya, yang ditunggu-tunggu ya. Iya, betul. betul. Itu yang sedihnya tuh kan, Manda ditunggu-tunggu lah sama orang tuanya. Tak jadi anaknya pulang, Bang. Gara-gara THR-nya nyekat, Bang. Atau kena macet kan? Iya. Kalau dari Jakarta kan dia naik pesawat, Man. Iya. Tak nggak dapat tiket, Bang. Ya Tapi kan bisa juga naik bus, Wak. Naik bus. Iya, naik bus itulah yang kena macet itu, Iya. Man. Kalau udah naik bus. Hari kedua lah baru sampai dia. Iya. Sekarang udah ada Sabarlah tol. menanti ya, Bang. Udah ada tol kan? Udah ada tol. Nah, kalau orang tua ini menunggu lah ya kan, kayak Kak Nova Ya. pun menunggu, disamperin sama adik-adik kumpul di Iya, rumah. karena almarhum papa kan udah lama meninggal, ibu juga lama meninggal. Jadi ya gitu, adik-adik bilang, kakak nggak usah masak apa-apa, kami bawa. Semua bawa gitu. Pernah ngerasain mudik juga kan, Nova? Hah? Pernah ngerasain mudik? Iya, dulu waktu mertua masih di Riau, kita mudik ke Riau. Tapi sekarang mertua kan dari Jakarta, semua dari Jakarta. Kedua ada pensiun dari Sepron, jadi di Jakarta semua dia nggak ada lagi di Riau. Jadi ya, Iya. ya ke Jakarta. Ke Jakarta Anaknya aja lah. ke Jakarta. Di Jakarta. Di Jakarta sama kayak bapak tadi kan, Iya. Jakarta sama Jakarta ya nggak mudik satu kawasan. Iya. Tinggal berkumpul lah di Iya, Jakarta nanti ya iya, Kak Nova ya. iya. Apa lah yang kakak bawa untuk keluarga kakak tuh biasanya oleh-oleh? Oleh-oleh Kalau khas Jakarta nih. ikan teri. Oh, ikan teri. Ikan teri sama ikan, kalau kami bilang orang Batak bilang ikan sali. Ikan sale. Nah, Iya, itu iya. oleh-olehnya. Sama tauco Medan itu beda dengan tauco Jakarta. Sama itu Pak saya suka beli itu belacannya langkat itu. Terasi. Terasi Di Pulau Kampai ya? Itu, Pulau Kampai. itu saya bawa ke sana. Itu, Oh, itu ya. Kalau ayah anda biasa anak-anak mudik ke Medan, ke Langkat Ke Langkat, sana apa menu yang oleh-olehnya. disukai atau yang paling disukai anak-anak tuh yang disiapkan lah buat yang para datang ke rumah? Oh, ya udah ada semua lah itu kan. Kalau apa nih tinggal duduk aja dia mah. Haluannya Tinggal udah. tunjuk aja ya. Haluannya udah ada. Iya kan? Udah tuh lontong udah ada. Iya. Artinya kalau macam saya kan nggak Misalnya ada request nggak, Mbak, ayah, Mbak, masak ini dong, Mbak, gitu. Masak ini dong, gitu. Mama kau lah masak lah. macam. Semakin seru perbincangan kita mengenai Lebaran. Tapi jangan kemana-mana pemirsa. Sebentar lagi kita akan kembali. Di mana kita, weh? Titik kumpulan. Oh, adik-adik ini nggak tahu tentang budaya Melayu. Lagi permisi, Pak, ya. Assalamualaikum, Pak. Istana Maimun adalah istana Kesultanan Delhi yang menjadi kebanggaan masyarakat Medan. Warna kuning yang mendominasi istana merupakan warna kebesaran kerajaan Melayu. Kemegahannya masih tersisa sekalipun sudah termakan usia. Di dalam istana terdapat beraneka koleksi bersejarah peninggalan keluarga Kesultanan Delhi. Di sini kita dapat menikmati budaya Melayu yang mengagumkan. Istana Maimun, warisan budaya Indonesia.
Mana Masih. kita weh? Makanya disuruh kompak. Kebiasaan. Ya, kita ulang Iya, ya. iya. Mana Kita weh. Titik kumpul lah. Itu kebanyakan makan lontong nih. Iya, Wak kenyang kali memang tengok lah cookies. Jadi nih Lukman yang bawa Bah, istrinya yang masak. Kalau Bah, kalau makanan khusus yang kayak gini ada nggak dibuat sama kakak di rumah Bah? Ada. Oh, itu rasanya apa aja tuh Bah biasanya? Rasanya apa aja? Iya, kan ada nastar, Oh, iya. ada coklat. Jenisnya apa aja? Yang bisanya lah kue semprit ya kan. Kalau kue semprit. Itu kue wajib semprit. ada. Iya pula. Udah jarang kue semprit tuh Ada, Om. udah tuh macam bolu ya kan. Nastar. Ya nastar. Tapi kalau nama yang lain-lain macam kue apa tadi, yang kue putu itu tempahan semua. Oh, tempah ya Bang. Teng-teng jahe itu kan itu apa? Itu tradisi Melayu ya kan. Ya, Tapi kita masih kasih- terus ya dibuat sampai sekarang ya. Masih. Ayanda? Masih Insya Allah. dijaga lah. Itu Iya. upaya juga yang melestarikan. Iya. Kalau Abah lihat anak-anak sekarang, apakah masih melestarikan apa yang Abah buat juga? Seperti masakan-masakan, pakaian yang wajib dipakai ketika Lebaran gitu. Kalau pakaian tuh pada saat Lebaran kebanyakan ya macam anak-anak itu pakai pakaian koko tuh Bu ya. Iya. Nah, dia kalau pakaian koko tuh kan itu sifatnya bukan Melayu ya kan. Jadi kalau saya harapan macam beginilah. Nah, kayak Abah nih. Bang. Ini bangsawan nih, Seka warnanya dia. warna hitam. Iya. Iya. Kalau ini kan warna panglima. Iya. Panglima mah. Panglima. Kalau Tapi itu banyak apa, juga Man? bangsawan ini hulu balang. Cocok Man. Cocok kalau memang jadi hulu balangnya Iya. Abah. Nanti aku kipas-kipas Abah nanti. Gak apa-apa, kipas-kipas sama duit Man. Itulah serunya ya Man ya kalau ada Lebaran ini. Kalau Kak Nova masih buat kue, main kue tunjuk aja deh sekarang. Gini, biasanya saya kue tunjuk. Tapi kemarin ada nih permintaan dari anak saya Nikita. Iya. Dia bilang, Mami, cobalah sesekali buat belajar lah gitu. Oh, pengen nih kita pengen merasakan gimana sih sebenarnya masakan Kue masakan Mami. kue masakan Mami gitu. Ya cobalah kue nastar. Oh, nastar. Ternyata berhasil. Alhamdulillah. Berhasil ya Kak. Alhamdulillah. Tapi yang spesial nih karena ya Anda, pada momen Lebaran ini menjadi momen bersatunya. Mungkin ada sedikit konflik ya kan di keluarga kita, sedikit kerenggangan. Apakah Abah setuju dengan adanya momentum Lebaran ini menjadi Memperbaiki perekat ya. lagi, memperbaiki hubungan keluarga yang mungkin sempat terputus gara-gara ada masalah sedikit gitu. Oh iya sangat setuju sekali. Iya. Jadi ini momen pentingnya ya. Iya. Ayanda. Karena walaupun kita tidak putus kekeluargaan, tapi sedikit banyak pasti ada kesalahan yang kita buat secara sengaja. Jadi dengan adanya momentum Lebaran ini artinya untuk merajut kembali hubungan yang selama ini yang tidak kita ketahui secara tidak sengaja kita telah berbuat ya kan. Iya. Jadi di momen inilah kita artinya saling memaafkan. Iya. Nah, itu dia. Kita rajut kembali tali silaturahmi ya Iya. Kak ya. Tua B, ini momentum untuk merajut silaturahmi. Kemarin kan beda pendapat kan tentang pemilihan gubernur, wali kota. Itulah Man, itulah Kak aku nih akan Kak masalah aku. Gara-gara beda kami pilihan, nggak mau lah dia datang ke KPU. Aduh. Itu harusnya nggak boleh. Nggak boleh kan? Begitu. Karena siapapun gubernurnya pasti dia ingin terbaik lah untuk Sumatera Utara. Iya betul. Gitu. Iya. Tapi ya disinilah memang masa-masa Lebaran ini Iya. cara kita menjalin merajut kembali tali silaturahmi. Tapi ya. Kak Nova sekarang lebih banyak minta makna lewat WA Kak Nova daripada datang langsung. ya. Bagaimana Kak Nova melihat fenomena seperti itu? Mungkin dia menganut efisiensi juga. Iya. Ih, setuju aku Kak. Efisiensi waktu, BBM dan lain sebagainya. Iya, Kak Man, Nova. kalau sempat kita datang, Man, apa nggak nyiapin duit, Man? Ke situ kan pakai minyak lagi, Man. Makanya efisiensi udahlah, Kak, lewat WA aja lah dia, Kak. Sanggupku ini, Kak. Tapi kadang kan Kak Nova, pas di situ Lebaran, habis pula lah kuota. Tapi yang rajinnya kalaupun mau WA, janganlah kadang-kadang ada stiker aja gitu. Iya betul. Ada baiknya Oh, iya. ada kata-kata lah gitu. Saya kan lebih bagus di typing.
typing daripada stiker gitu. Kelihatan kali malasnya. Maaf ya Kak, aku jarang aku ngirim WA memang Download minta tuh izin. aplikasinya ada tuh pakai foto, pakai kata-kata. Iya, Udah itu. bisa ya kan, Itu. di-download di Play Store. Iya, kan maksudnya lebih sopan lagi Iya. kalau misal pakai kata-kata lah gitu. Ya kalau udah dipaksa datang kita insya Allah lah Man. Tapi Kak Nopar lebaran kedua udah mau ke Jakarta. Bah kasih alamat ya Bah ya. Boleh. Biar kita datang ya kan Man. Nanti diajak Abah ke Pulau Kampe kita. Iya. Boleh. Iya kan? Biasa kalau ke Pulau Kampe atau di Berandan sana ada tempat wisata yang sering didatangi nggak Ayahanda? Bersama keluarga gitu. Ada. Kemana aja selain berkunjung ke keluarga, ada tempat wisata Pasti juga tempat ya? wisata jadi pilihan itu. Ya di sana di tempat hutan mangrove itu Oh, kan. iya, ada ya. Pelestarian hutan mangrove ya kan. Udah tuh di Pulau Kampai pun ada. Pantai itu ya Bah ya, pantai itu. Iya. Lupa namanya. Pernah juga Wak ke sana tuh Bah. Perlis. Bukan, di Pulau Kampe itu ada pantai. Lupa pantai apa namanya. Di situ selalu dibawa kalau udah liburan itu. Tapi di sana Ayahanda banyak juga nama kota yang di Malaysia di sana ya, di Berandan ya. Ada. Perlis, terus. Perlis, Kelantan. Kelantan. Itu seperti apa keberadaannya kalau boleh tahu Ayahanda? Kalau Perlis Kelantan ini itu umumnya kan Melayu, tapi kemudian bahasa pengantarnya pakai bahasa dari Malaysia. Pulau Memang Pinang. asli bahasa Malaysia sana ya, Kelantan sana ya. Campur lah, yang pakai hang-hang tuh kan. Iya, hang-hang ya. Wangna mana gitu, begitu begitulah apa logatnya, aksennya kan. Pemainkan sedikit Bah bahasa atau Melayu tuh Bah. Nggak ada imbangnya. Ini emangnya mata TKW nih Pak. Saya ini dulu Bah 4 tahun jadi TKW di Malaysia Bah. Iya. Bolehlah sikit-sikit bahasa Melayu tapi bahasa Melayu Malaysia lah Bah. Malaysia kurang bisa. Oh. Saya kan pakai Melayu untuk yang berdekatan Melayu itu bahasanya adalah Melayu Delhi sama Langkat. Langkat. Iya Kalau benar-benar. Tamiang udah beda lagi dia kan. Batu bara pun beda ya Bah. Batu bara dia udah apo-apo kan. Apo dia, apo-apo. Itu sama Tanjung Bali asal Tanjung sama Bali itu, ya betul kan. Asahan tuh. Itulah tadi dari bahasa aja Melayu ini udah banyak sekali. beragam. Dialek logatnya pun beda-beda ya, Bah? Beda. Beda-beda. Cuman satu hati, satu tujuan Untuk memajukan untuk memajukan ini. Melayu. Iya. terutama nelayan ini ya Pak ya. Iya. Kaum nelayan ini. Seperti apa mungkin perjuangan Abah bersama kawan-kawan dalam memajukan perikanan ya di Kabupaten Langkat saat ini? Saya benar bergerak di bidang nelayan, adalah Ketua Nelayan Sumatera Utara di PNTI kan. Saya sangat miris dengan keberadaan nelayan pada saat ini ya kan. Yang mana alat tangkap yang masih dilarang itu masih beroperasi. Sehingga yang kasihan adalah nelayan-nelayan tradisional yang kecil. Hakik tangkap mereka berkurang ya kan. Tapi pun saya pun udah mulai bosan kok, ya, terserah. Seakan-akan negara ini macam saya punya kan. Saya balikkan ya mungkin negara yang mereka punya. Tapi kita tetap berupaya Iya. untuk menyuarakan tentang nasib yang dialami nelayan tersebut itunya. Nelayan tuh ya, Bah? Ya. Iya, karena sekarang kalau kita lihat nelayan-nelayan yang tradisional tuh ya, Bah, biasanya ya. Udah Ya. banyak terpinggirkan juga. Mereka kalah dengan itu Pukat. yang pukat. Sekarang udah ada pagar. Oh iya betul. Pagar Pagar laut ya, pagar Kalau laut. di Bah. Langkat ada dah? Enggak, belum ada. Belum ada. Janganlah sampai. Mungkin nantilah pagar langit mau kami buat. Karena laut dipagar, baru langit mesti dipagar ya kan. Iya betul. Suka juga awak tuh kok bisa sampai sana. Jadi kita tinggal manjat aja, Pak. Baik, Kak Nova mungkin ada semangat khusus nggak? Mungkin bagi para orang tua yang sama mungkin seperti Kak Nova Iya, ini, yang yang anaknya jauh. berkarir di luar kota, kemudian ya kan bersekolah di luar kotanya seperti apa? Selain doa-doa dan harapan yang dipanjatkan. Oh, kalau saya lebih mempersiapkan diri aja gitu loh. Karena ibu-ibu ini biasanya tidak bisa jauh dari anak. Nah, kalau saya bilang gini, kalau anak saya dekat sama saya tapi nggak jadi apa-apa, itu saya juga nggak mau. Iya.
nggak apa-apa dia jauh, tapi sebelum itu kita memang bekali dia itu agama gitu aja. Sekarang kan gampang, walaupun dia jauh kita bisa telepon kan, video call juga bisa gitu. Jadi biar jauh tapi terasa dekat juga. Komunikasi setiap hari kok, satu hari berapa kali telepon gitu. Dia mau apa, dia apa gitu. Apapun dia mau kerjakan, misalnya dia mau pergi sekolah, mami, ini kita pergi sekolah, gitu, pulang sekolah, mau makan, mau apa dia tetap telepon, video call, semua dimudahkan dengan digitalisasi. Iya betul. Itulah kita harus kita syukurin ya. Itulah dia efek positif dari digitalisasi tadi. Kalau Abah sendiri, Mbak, ini kan Abah handphone Abah udah bisa video call juga, Bang. Sepel ya Yana. Kasih tunjuk dulu Yana. Jangan-jangan matanya 4. Nggak sebawa. Oh, nggak dibawa. Karena gini, kebiasaan. Artinya menghargai situasi. Iya. Kalau dalam ini saya bawa api, saya tunjukkan kemarin kan ada yang manggil payah kan. Iya betul. Kadang-kadang ada yang di masjid pun sedang apa, tutut masuk di apanya kan. Nah, udah. Mbak lagi nikahkan anaknya, Mbak. Lagi nikahkan anaknya, bunyi HP-nya. Sibuk lah dia Itu menjawab. etika yang harus kita tiru nih dari benar. seorang Abah Adah Nur nih. Iya. Kasih tong petua bagi kami generasi muda Iya, ini. Bah. Bagaimana kita memaknai Lebaran ini? Bagi saya hanya kepada generasi selanjutnya bahwasanya Lebaran ini sangat penting. Penting dalam arti kata, disinilah kita menunjukkan menghargai hari besar Islam tersebut. Karena momen Lebaran ini adalah momen yang paling berharga adalah saling memaafkan, tata krama, baik dalam berjiran, bertetangga. Di sini maknanya sangat penting karena kita termasuk menghargai apa perintah daripada Allah dalam melaksanakan dalam puasa Ramadan. Ini sangat penting maknanya. Artinya di dalam Ramadan ini kan ada yang dinamakan malam Lailatul Qadar, malam pengampunan, rahmat. Jadi di sini akibat dari apa yang kita laksanakan di dalam pelaksanaan aktivitas kita selama Ramadan, kita wujudkan dalam perasaan Lebaran rasa syukur kita, bersukaria kita dalam saat menyambut Ramadan tersebut. Inilah maknanya Ramadan tadi. Artinya bulan yang penuh fitrah, saling memaafkan, saling mengampunkan. Semoga amal kita yang di dalam bulan Ramadan itu dapat menambah apa kita pahala kita nih. Kalau Kakanda Nova seperti apa petua dan semangat nih bagi kaum wanita ini zaman sekarang? Mungkin kalau Kak Nova ini selain berkarir di ibu rumah tangga juga gitu. Benar berorganisasi juga ya Kak Nova ya. Alhamdulillah. Politik juga lagi. Alhamdulillah Lengkap saya kali ya. Lengkap ya. Nah, gimana bagi waktunya itu ya kan? 24 jam kurasa kurang ya Kak Nova. Ya kasih semangat untuk kami nih Kak Nova. Jadi kalau saya sebagai kodratnya perempuan, jadi perempuan memang kita sekarang sudah bergeser ya. Kalau dulu kan memang perempuan berada di rumah gitu. Tapi kita dengan izin suami. Saya kebetulan masih bersuami ya Pak. Jadi saya dengan izin suami, ridho suami juga kan, dengan mengizinkan. Dan saya kebetulan wakil bendahara di Demokrat Provinsi Sumatera Utara DPD, dan saya juga ketua wanita tani Merdeka. Lah kok lain ada nelayan ada petani. Tani Merdeka Iya, ada kita bahas itu aja tadi ya. Ada. Lain kali ya. Jadi saya menyeimbangkan itu semua, tapi saya tetap mengutamakan tugas saya sebagai ibu rumah tangga gitu. Terutama untuk yang menghadapi Lebaran ini, saya mengurangi untuk kegiatan. Karena saya sebisa mungkin saya tetap pulang sebelum maghrib. Saya maghrib di rumah, saya mau tunjukkan sama anak saya, mami di rumah, papi sama papinya juga di rumah. Kita walaupun berjauhan tapi kita buka apa gini, yuk kita buka bersama gitu. Walaupun Jakarta duluan ya, nah gitu. Tapi tarawih pun kita sama-sama gitu loh. Walaupun mereka tarawih di mana, tetap saya sebisa mungkin. Kadang-kadang saya menolak untuk buka bersama karena itu Pak, saya kan
Menjaga. Untuk tarawih. Kalau buka bersama ini kan kadang-kadang kita lewat Iya. tarawih ya Pak ya. Iya, iya. Terpaksa tarawih di rumah sendiri kan. Boleh. Nah itu yang kadang-kadang momennya itu saya agak Sulit. kesulitan gitu. Makanya saya lebih suka buka di rumah karena ngejar Iya. tarawihnya di Ya, Di apa? semoga ya Kak Nova dan Abah apa yang kita laksanakan selama bulan Ramadan dan juga di hari Lebaran ini bermanfaatlah untuk orang-orang sekeliling kita. Terima kasih Ayanda, Ya. Kakanda. Ya, sama-sama. Terima kasih sudah mengambil kami kemarin. Saya Lukman Hakim Storus Dan dan saya Wakbe. mengucapkan minal aidin wal Wal faizin. faizin. Mohon maaf lahir dan dan batin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan Tetap mari di kita wait titik kumpulan.